Bab 2410 Malam Badai 1. Jenderal Besar Kekaisaran Bulan Cerah, Gu Cheng, telah banyak terkontaminasi oleh kerusakan spiritual Samael. Matanya merah, otot-ototnya kaku, dan napasnya menjadi cepat seperti binatang buas. Jika dia tidak segera diselamatkan, dia akan berubah menjadi monster yang tidak punya pikiran. Dia masih hidup? Zhang Yi agak terkejut, para suku bulan akan sulit untuk menahan polusi mental di tempat ini. Entah itu Gu Cheng, Daolan yang ingin membunuhnya, atau pembunuh misterius itu, mereka semua masuk ke hutan matahari gelap dengan tekad untuk mati. Untungnya, Zhang Yi dan kelompoknya hanya tinggal di hutan matahari gelap selama 1 hari, dan Gu Cheng belum sepenuhnya terkikis. Zhang Yi melirik Yang Xin. Xin, bisakah kamu menyelamatkannya? Xin mengangguk. Aku tidak bisa menghilangkan polusi mentalnya. Tapi bukankah lebih baik menerapkan lapisan aturan baru di atas polusi mental itu, agar dia mengingat kembali identitasnya, ingatan, dan keyakinannya? Misalnya, dalam dekorasi rumah, polusi mental seperti percikan tinta pada dinding putih. Alih-alih mengikis bagian yang terkena noda, Yang Xin menambahkan lapisan cat putih lain untuk menutupi noda tinta itu. Akan tetapi, dalam hal efek, semuanya tampak sama saja. Yang Xin perlahan mengangkat tangan kanannya, dan sosok besar boneka malaikat jatuh muncul di belakangnya. Dia menarik busur dan anak panahnya, dan anak panah yang dipenuhi konsep meme itu, mengenai Gu Cheng tepat di badannya. Metode cakupan berbasis aturan ini secara bertahap menghilangkan kekacauan dan racun mental dari jiwa Gu Cheng. Prosesnya berlangsung selama 1 menit penuh, dan Gu Cheng akhirnya pulih dari kondisi hampir mati. Matanya berangsur-angsur jernih, dan dia kembali mengingat segalanya. Dia terengah-engah dan berlutut. Ketika melihat Zhang Yi dan Yang Xin, dia tahu betul bahwa mereka berdua telah menyelamatkannya. Tatapan mata Gu Cheng memancarkan campuran rasa syukur dan kerumitan. "Terima kasih telah menyelamatkan saya, Yang Mulia," kata Gu Cheng dengan susah payah. "Tapi, bagaimana kau bisa sampai di sini? Apa kau menemukan percikannya?" Zhang Yi hanya melambaikan tangannya. "Misi selesai, dan misimu juga harus berakhir. Selanjutnya, kita akan membawa percikan ke seluruh penjuru bulan." Jantung Gu Cheng berdebar kencang, dan dia mendongak ke arah gadis muda di kejauhan. Dia menatap langit malam dengan mata yang jernih dan murni, tampaknya telah sepenuhnya melupakan darah dan api yang baru saja dialaminya. Gu Cheng membuka mulutnya, namun tidak mengatakan apapun, hanya menundukkan kepalanya perlahan. Dia menyadari bahwa dirinya bukan lagi tokoh kunci, dan harapan sesungguhnya terletak pada gadis percikan ini. Setelah meninggalkan hutan, dunia tiba-tiba terbuka. Tinggi di langit, 2 pesawat ruang angkasa raksasa melayang di antara awan. Lambung hitam mereka menyerupai pedang tajam, dan cahaya dingin bersinar dari perut mereka, seperti mata penghakiman di langit, mengawasi Zhang Yi dan rekan-rekannya dengan saksama. Pasukan pengintai dari Kekaisaran Bulan Cerah dan Kekaisaran Bulan Gelap telah memasang jaring yang ketat, membuat mereka mustahil meninggalkan planet kecil ini. Fen Gu mendongak, matanya gelap dan napasnya semakin berat di balik jubahnya. "Kita tidak bisa kabur. Kemanapun kita pergi, kita diawasi. Ini kandang takdir. Kita ditakdirkan untuk terjebak dan mati di bulan yang sunyi ini." Suaranya dipenuhi rasa sakit dan putus asa. Setiap kata terdengar seperti sedang dicabik-cabik. Dia tidak dapat menerima bahwa meskipun telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi Xun Liuxing, dia tetap tidak dapat lepas dari belenggu takdir. Namun, ia sekarang harus menghadapi kenyataan. Kenyataannya, pelarian ini sudah ditakdirkan gagal sejak awal. Inilah sebabnya penyihir malam tidak mau bertindak lagi. Xun Liuxing dengan lembut menariknya kembali. Matanya cerah, dipenuhi dengan senyuman polos yang belum pernah ada sebelumnya. "Tulang terbakar, aku sangat bahagia." Suaranya selembut angin musim semi. "Karena akhirnya aku bisa melihat. Aku bisa melihat langit malam, gunung dan sungai, dirimu, dan aku juga bisa melihat chaos dan manusia-manusia lain dari bumi. Sebelumnya, semuanya gelap, dan saya hanya bisa mengandalkan sentuhan dan imajinasi untuk memahami dunia ini. Tetapi sekarang, saya benar-benar bisa melihat dengan jelas." Tubuh tulang terbakar bergetar, dan perlahan-lahan dia menoleh, tatapannya tertuju pada mata gadis itu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya tercekat. Xun Liuxing merentangkan tangannya seolah ingin memeluk keindahan seluruh bulan. "Memangnya kenapa kalau aku tidak bisa pergi dari sini?"
Asalkan aku bisa menjelajahi setiap bagian bulan dan melihat gunung, sungai, dan langit planet ini, aku akan sangat puas. Senyumnya bagaikan cahaya, menerangi sudut tergelap hati tulang terbakar. Zhang Yi tersenyum sedikit tetapi tidak menyela. Dia tahu bahwa kemurnian hati dan keberanian inilah makna sebenarnya dari percikan api itu. Perjalanan mereka dimulai dari sana. Kelompok itu meninggalkan hutan matahari gelap, melintasi tanah tandus yang tercemar, mendaki gunung-gunung yang tertutup salju, dan menyeberangi danau yang memantulkan cahaya 2 bulan. Sepanjang perjalanan, Xun Liuxing terus bertanya. Keyes, apakah ada gunung seperti ini di bumi? Apakah lebih tinggi dari ini? Zhang Yi mengangguk. Ya, tentu saja ada. Puncak tertinggi di bumi disebut Gunung Everest, yang bahkan lebih megah daripada gunung-gunung yang Anda lihat ini. Gunung itu tertutup salju sepanjang tahun, dan lautan awan bergulung-gulung di sekitarnya, seperti tangga yang menuju surga. Mata Xun Liuxing berbinar, dan dia menangkupkan kedua tangannya di depan dadanya, seakan menggambarkan sebuah adegan dalam pikirannya. Bagaimana dengan danau? Apakah ada danau di bumi? Raja Arthur menjawab sambil tersenyum. Tentu saja ada. Danau-danau di bumi jauh lebih besar daripada di sini, beberapa di antaranya seluas lautan. Saat matahari bersinar, permukaan danau berkilauan seperti cermin raksasa, memantulkan awan dan pegunungan di langit. Xun Liuxing mendengarkan dengan saksama, matanya berbinar-binar penuh kerinduan dan rasa ingin tahu. Dia tiba-tiba berbisik. Seandainya suatu hari nanti aku bisa melihat bumi dengan mata kepalaku sendiri. Tulang terbakar menundukkan kepalanya, suaranya serak. Ini salahku, jika saja aku lebih kuat lagi. Xun Liuxing menggelengkan kepalanya, tatapannya tegas. Tidak, tulang terbakar. Sekalipun hanya sesaat, aku akan tetap berharap. Karena harapan itu sendiri lebih indah daripada keputusasaan. Langkah mereka terus berlanjut, berjalan berdampingan. Di setiap tempat yang dikunjunginya, Xun Liuxing akan menatapnya lama sekali, seakan berusaha mengukir semua warna dunia ke dalam matanya. Dia menyentuh dinding batu yang dingin dengan tangannya, dan menempelkan wajahnya ke rumput untuk merasakan aroma tanah. Dia mengambil sebuah batu dari tepi danau, dan dengan sungguh-sungguh bertanya kepada Zhang Yi apakah itu kerikil yang ada di sini juga ada di bumi. Zhang Yi tersenyum dan mengangguk. Ya, dan masih ada yang lebih banyak dan lebih bulat dari ini. Air mata menggenang di mata gadis itu, namun dia masih tersenyum. Tulang terbakar menyaksikan semua ini dalam diam dari pinggir lapangan. Tangannya tetap menggenggam erat pedang tulang itu, seolah-olah hanya dengan cara inilah dia dapat menahan gelombang rasa sakit dan kegelisahan di dadanya. Dia tahu betul bahwa perjalanan singkat ini tidak akan mengubah nasibnya, tetapi demi senyum Xun Liuxing, dia bersedia melawan takdir sekali lagi. Tinggi di langit, 2 pesawat ruang angkasa raksasa terus mengikuti mereka, seperti hukuman ilahi yang bisa jatuh kapan saja. Zhang Yi menatap mereka, matanya dingin. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merenung. Pengawasan oleh bulan cerah dan bulan gelap tentu saja bukan tanpa alasan. Itu pasti menandakan pergolakan baru yang akan datang. Perjalanan percikan ditakdirkan untuk sama sekali tidak damai. Namun semua ini mungkin hanya ketenangan sebelum badai. Bab 2411 Malam Badai 2. Langit tetap gelap, dan angin bersiul melalui pegunungan bagaikan isakan pelan. Zhang Yi berhenti dan menatap gadis yang tengah menatap langit di depan. Cahaya terang bersinar di mata Xun Liuxing, kegembiraan murni karena melihat dunia untuk pertama kalinya. Tetapi Zhang Yi tahu dalam hatinya bahwa kegembiraan ini ditakdirkan untuk berumur pendek. Dia menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya dengan lembut, dan ruang bayangan itu perlahan terbuka. Riak hitam menyebar, seperti pintu menuju dunia lain. KR, bantulah aku. Zhang Yi memberitahu Yao KR rencananya. Bukankah kamu belajar psikologi? Bicaralah dengan gadis ini. Pria jelek di sebelahnya itu punya aura suram. Dia hanya punya 1 hari untuk melihat dunia, jadi kita harus meninggalkannya dengan kenangan indah. Yao KR selalu merasa kasihan terhadap gadis malang ini, dan setelah mendengar kata-kata Zhang Yi, dia langsung mengangguk mengerti. Aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan menghabiskan banyak waktu bersamanya, dan berusaha sebaik mungkin untuk meninggalkan kenangan terindah untuknya. Dari balik bayang-bayang, perlahan muncul seorang wanita cantik. Yao KR muncul dari balik bayangan, auranya tak selaras dengan pemandangan dingin dan diterangi cahaya bulan, namun menghadirkan rasa hangat.
Saat dia melihat percikan yang melintas, pandangan kasihan melintas di matanya, lalu diikuti oleh senyuman. Halo, nama saya Youker. Saya dari bumi. Bolehkah saya menemani Anda? Shun Liuxing terdiam sejenak, lalu tersenyum dan mengangguk. Aku dipanggil Shun Liuxing. Zhang Yi berdiri tidak jauh dari mereka berdua dan memperkenalkannya sambil berkata, "Dia kekasihku." Pada titik ini, dia melirik Feng Gu dan memberinya tatapan peringatan. Dia tidak khawatir Feng Gu akan tiba-tiba menyerang dan menyandera Youker. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, membunuh Feng Gu hanyalah masalah pikiran. Zhang Yi tahu bahwa hari ini adalah milik Shun Liuxing, dan yang bisa dilakukan Youker hanyalah membiarkan gadis itu memahami lebih banyak tentang dunia ini. Keduanya berkelana ke berbagai tempat di bulan. Ketika lelah, mereka duduk di bebatuan di dekat lembah, di mana angin menderu dan cahaya bulan bersinar terang. Youker dengan sabar menceritakan kisah yang ada di bumi. Ada 4 musim di bumi. Di musim semi, ratusan bunga bermekaran dan udara dipenuhi aroma bunga. Di musim panas, pepohonan rimbun dan hijau, dan anak-anak bermain di sungai. Di musim gugur, sawah berwarna keemasan dan daun maple berguguran. Di musim dingin, salju turun dan semuanya putih, seolah seluruh dunia berbalut gaun pengantin. Mata Shun Liuxing melebar, napasnya menjadi cepat. 4 musim. Begitu indah. Bulan hanya punya malam yang dingin dan langit putih kelabu, aku tidak tahu perubahannya bisa sedramatis itu. Youker tersenyum lembut, mengeluarkan proyektor kecil dari ruang bayangan, dan setelah menyalakannya, layar cahaya muncul di langit malam. Layar menampilkan pemandangan bumi. Laut biru, pegunungan yang bergelombang, kota-kota dengan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, jalan-jalan yang diterangi lampu yang menyilaukan di malam hari, serta gelak tawa dan tarian orang-orang selama festival. Shun Liuxing menahan napas, sepenuhnya tenggelam dalam momen itu. Itu adalah film dan acara televisi dari bumi. Youker menjelaskan dengan lembut. Ini adalah kisah-kisah yang diciptakan orang-orang sendiri, mengubah mimpi, emosi, dan harapan mereka menjadi gambar. Meskipun fiksi, ada begitu banyak keindahan di dalamnya. Dalam satu adegan, seorang gadis muda berlari melewati halaman sekolah, sambil membawa tas ransel dan tersenyum cerah. Dalam adegan lain, sepasang kekasih berpegangan tangan di bawah matahari terbenam, mengucapkan janji abadi. Mata Shun Liuxing perlahan memerah. Ia mengulurkan tangannya, seolah ingin menyentuh gambar itu. Jadi, dunia ini bisa begitu indah. Meski hanya palsu, aku ingin terus melihatnya. Youker menggenggam tangannya dan tersenyum. Benar sekali, Shun Liuxing. Kisah-kisah ini direkam karena orang-orang bersedia mempercayainya. Selama ada cinta dan harapan di hati kita, keindahan itu nyata. Air mata Shun Liuxing akhirnya jatuh. Dia tersenyum dan menangis bersamaan, suaranya bergetar, "Terima kasih, KR. Ternyata, aku benar-benar mendapatkan kesempatan untuk melihat seperti apa dunia ini." Di sisi lain, Zhang Yi dan Feng Gu berdiri berdampingan di ujung lembah lainnya. Angin malam menderu, dan jubah hitam di tubuh Feng Gu berkibar-kibar, seperti pikirannya yang sedang gelisah. Zhang Yi berbicara dengan tenang. "Feng Gu, aku ingin bertanya padamu." Feng Gu meliriknya dengan dingin, tetapi tetap diam. "Meski kau tahu semuanya akan sia-sia," nada bicara Zhang Yi tenang, namun tajam bagai pedang. "Kenapa kau masih bertahan? Kenapa mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi akhir yang sudah ditakdirkan untuk kehancuran? Kau seharusnya tahu bahwa setelah melakukan hal semacam itu, baik Kekaisaran Bulan Gelap maupun Kekaisaran Bulan Terang, tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja kan? Setelah semuanya selesai di sini, mungkin hanya ada satu pilihan tersisa bagimu, pergi ke hutan matahari gelap dan menemani penyihir malam." Tulang terbakar terdiam sejenak, lalu mengepalkan tangannya erat-erat hingga kuku-kuku jarinya memutih. Setelah sekian lama, akhirnya dia mendengus dingin. "Kamu tidak mengerti sama sekali." Suaranya dalam, membawa kesan menahan diri dan keras kepala. "Sekalipun akhirnya adalah kehancuran. Sekalipun semua usahaku akan menjadi debu, aku akan terus berjuang sekuat tenaga untuk melindunginya. Karena itulah makna dari hidupku." Zhang Yi menatapnya dengan tatapan tajam dan tidak membantah lebih jauh. Dia dapat merasakan beban dalam kata-kata tulang terbakar, itu adalah keyakinan yang tak tergoyahkan, yang bahkan kematian pun tidak dapat menggoyahkannya.
Saat malam semakin larut, waktu pun berlalu perlahan. Akhirnya, cahaya fajar bersinar melalui tepi lembah, menerangi sosok gadis dan tulang-tulang yang terbakar. Xun Liuxing bersandar di bahu Youker, matanya dipenuhi kepuasan dan kasih sayang. Apakah hari ini sudah akan berakhir? Tanyanya lembut. Zhang Yi melangkah maju dan mengangguk. Ya, waktu yang disepakati telah tiba. Kita harus segera berangkat. Xun Liuxing menarik napas dalam-dalam, berusaha keras menahan air matanya, dan memaksakan senyuman. Dia menggenggam tangan Fen Gu dan menatap Zhang Yi. Terima kasih, Kies. Terima kasih telah membiarkan mataku benar-benar melihat dunia. Youker memeluknya dengan lembut, meninggalkannya dengan senyuman lembut, mengubur penyesalan dalam-dalam di matanya, dan diam-diam kembali ke sisi Zhang Yi. Zhang Yi berkata dengan tenang. Tidak perlu berterima kasih padaku, kita semua punya urusan masing-masing. Dia melanjutkan. Ayo bergerak, Xun Liuxing. Sekarang giliranmu untuk memenuhi misimu. Gu Cheng juga datang menghampiri. Sebagai Jenderal Agung Kekaisaran Bulan Cerah, dia akan mengawal Xun Liuxing ke sana. Fen Gu mengepalkan tangannya erat-erat, menatap Zhang Yi dan Gu Cheng dengan tatapan mata yang seolah ingin melahap mereka. Jangan menatapku seperti itu tidak akan ada gunanya bagimu. Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Aku telah berjanji pada penyihir malam, aku tidak akan menyakitimu. Tapi, dia menatap ke langit, kapal perang Kekaisaran Bulan Cemerlang terus mengawasi pergerakan mereka. Mereka tidak akan bersikap mudah padamu. Fen Gu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat. Aku ingin pergi bersamamu. Dia menatap bintang jatuh dan berkata. Kemanapun Xun Liuxing pergi, aku akan selalu berada di sisinya. Bab 2412 Malam Badai 3. Mesin pesawat ruang angkasa itu meraung, dan badai logamnya berkilau dingin dalam angin bulan yang dingin. Itu adalah pesawat ruang angkasa Kelancang Yuan yang dimodifikasi sendiri oleh Lukeran. Pesawat itu memiliki garis-garis halus dan permukaannya dilapisi dengan rune energi dan simpul perisai. Pada saat ini, dia melayang dengan mantap di tepi hutan matahari gelap, dan palka perlahan terbuka untuk menyambut Zhang Yi dan timnya. Tulang terbakar menatap tajam ke arah pesawat luar angkasa itu, matanya penuh dengan perjuangan dan kompleksitas. Wajahnya yang buruk tampak sedikit kesakitan, dan jubahnya berkibar tertiup angin. Xun Liuxing berdiri diam di sampingnya, dengan lembut memegang kedua tangannya, tatapannya lembut namun tegas. Apa kau benar-benar akan mengirimku ke Kekaisaran Bulan Bercahaya? Suara gadis itu lembut, namun bagaikan mata air jernih yang menembus kesunyian malam yang mematikan. Tulang terbakar terdiam, menggertakkan giginya, lalu mengangguk perlahan. Aku tak ingin kembali ke hutan matahari gelap. Di sana, hanya ada keputusasaan dan pelarian. Sekalipun aku tahu akhirnya adalah kematian, aku akan tetap bersamamu sampai akhir. Mata Xun Liuxing sedikit berkaca-kaca, tetapi dia masih bisa tersenyum. Zhang Yi memperhatikan mereka dengan tenang, tatapannya dingin namun lembut. Dia berkata perlahan. Baiklah, kalau begitu kau boleh ikut denganku. Selama kau tidak menghalangiku menyelesaikan misiku, aku tidak akan menghentikanmu. Setelah berkata demikian, dialah orang pertama yang menaiki pesawat luar angkasa itu. Saat pintu tertutup, terdengar dengungan memekakan telinga. Pesawat ruang angkasa itu melaju tajam, menerobos lapisan debu dan kabut bulan yang bergravitasi rendah, dan melesat menuju ke Kekaisaran Bulan. Kabin itu terang benderang, dan lantai logam yang rapi memantulkan kilau biru samar. Percikan api itu duduk diam di dekat jendela kapal, matanya tertuju pada lautan dan pegunungan bulan yang lewat. Matanya berbinar-binar, ini pertama kalinya dia melihat planet itu dengan jelas dengan mata kepalanya sendiri. Fen Gu berlutut di sampingnya, wajahnya selalu tertunduk, seolah tidak ingin orang lain melihat penampilannya. Namun kadang-kadang, Xun Liuxing akan berbalik, menarik tangannya, dan membuatnya mendongak dan menatap keluar jendela bersamanya. Guk-guk. Brian mengibaskan ekornya dan berbaring malas di kursi, sambil mengeluarkan gerutuan yang tidak pantas dari mulut anjingnya. Suasana ini seperti lokasi syuting komedi romantis murahan. Kies, apa kau yakin kita sedang dalam misi menyelamatkan bulan, dan bukannya menonton romantis pasca apokaliptik? Mendengar ini, Xun Liuxing terdiam sejenak, rona merah mulai muncul di wajahnya. Tulang terbakar melotot tajam ke arah Brian, matanya menyala-nyala karena amarah. Brian sama sekali tidak peduli.
Dia malah mengangkat bahunya yang berbulu, menjilati hidungnya, dan dengan malas menambahkan. Jangan memelototiku, Bung. Kalau bukan karena belas kasihan Keyes, tinggimu pasti sudah 2 meter di atas kuburanmu sekarang. Sendi jari Fengu mengeluarkan suara retakan, seolah-olah dia akan mengamuk kapan saja. Fatisu segera menerkamnya, mencengkeram leher tebal anjing mati itu sambil berteriak pada Fengu. Tenang. Tenanglah, saudara-saudara. Kalau kita mulai bertempur di pesawat luar angkasa, tekanan udaranya akan meledak, dan kita semua akan berubah menjadi mayat beku di ruang hampa. Ini jelas hanya candaan, tetapi berhasil meredakan amarah tulang terbakar. Profesor Da Vinci menatap pemandangan itu dengan mata setengah terbuka, ekspresinya seperti ikan mati, lalu mendengus. Kalau orang ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memotong Brian, kita bisa menghemat makanan anjing. Hei, dasar orang tua idiot. Fatisu gendut langsung meloncat-loncat. Hei, bagaimana bisa kau berkata begitu? Brian itu radar hidung kita hanya bisa ngelacak tulang terbakar dan percikan api menggunakan dia. Kalau dia hilang, kita akan cari penggantinya di mana? Brian mendengus puas, ekornya bergoyang tinggi. Kau dengar itu? Aku tidak tergantikan. Profesor Leonardo da Vinci memutar matanya, mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah bola mekanis aneh, lalu menaruhnya di atas meja dengan bunyi gedebuk. 3 hari yang lalu aku membuat pengendus elektronik super, yang 100 kali lebih akurat daripada punyamu. Kalau bukan karena kau bisa melontarkan komentar sarkastis untuk mengusir kebosanan, aku pasti sudah mengusirmu dari Palka sejak lama. Brian tertegun sejenak, lalu langsung marah. Omong kosong. Bahkan mesin pun tidak bisa menandingi ketajaman indera penciumanku. Keyes. Silakan saja menilai. Zhang Yi bersandar di kursinya dengan mata terpejam, beristirahat. Mendengar suara itu, dia hanya membuka matanya sedikit dan dengan malas menjawab. Bagaimana kalau kalian berdua mencari tempat untuk bertanding sendiri? Aku yang akan menjadi wasitnya. Kabin itu langsung sunyi. Fatisu gendut memanfaatkan kesempatan itu untuk tertawa terbahak-bahak, memegangi perutnya dan hampir berguling dari kursinya. Hahaha. Pantas saja mereka. Seekor anjing dan seorang pria tua, keduanya ditundukkan sepenuhnya oleh sipir penjara. Aduh, aku hampir mati tertawa. Mata Profesor Da Vinci yang datar berputar, dan tiba-tiba dia berseru. Fatih, kalau kau tertawa lagi, aku akan melakukan gastrektomi. Aku jamin berat badanmu akan turun 20 pon dalam sebulan. Fatih Sugendut langsung lemas, memegangi perutnya dan berulang kali melambaikan tangannya. Tidak, tidak, tidak. Profesor, saya salah oke? Tubuh gemukku ini adalah penghalang terakhir melawan dinginnya bulan. Seisi kabin tertawa terbahak-bahak. Shun Liusing menutup mulutnya dan tidak dapat menahan tawa. Air mata mengalir di matanya. Senyum itu bukan karena menemukan kegembiraan dalam kesulitan, tetapi karena untuk pertama kalinya, dia merasakan kehangatan manusia di luar keputusasaan dan takdir. Sebenarnya, Fatisu dan Brian hanya mencoba untuk menghidupkan suasana. Lagi pula, sulit untuk merasa senang mengirim seorang gadis tidak bersalah menuju kematiannya, karena ketidakberdayaan. Bahkan Zhang Yi tidak dapat menghadapi masalah ini dengan senyuman. Fengu menatapnya dengan tatapan kosong, matanya dipenuhi emosi yang rumit. Gadis yang berusaha mati-matian dia lindungi kini tersenyum tulus karena orang-orang dari bumi ini. Pesawat ruang angkasa itu melintasi lautan bulan yang tandus, secara bertahap mendekati perbatasan kekaisaran bulan bercahaya. Melalui jendela kapal, orang dapat melihat tembok kota putih yang menjulang tinggi dan kubah energi besar di kejauhan, sistem pertahanan ibu kota kekaisaran bulan bercahaya. Tawa dan celoteh di kabin berangsur-angsur mereda, digantikan oleh suasana muram. Zhang Yi perlahan membuka matanya, tatapannya tenang. Kita sudah sampai di kekaisaran bulan bercahaya. Sekarang aku akan menyerahkanmu kepada pengawal bulan perak dari kekaisaran bulan bercahaya, tapi nona percikan api, kau seharusnya lebih mengenal tempat ini daripada aku. Fengu tiba-tiba mendongak, tangannya terkepal erat. Shun Liuxing mengulurkan tangan dan meraihnya, tatapannya lembut namun tegas. Apapun hasilnya, aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sekalipun hanya sesaat, itu akan berharga di kehidupan ini. Kalau dipikir-pikir, aku tumbuh besar di kekaisaran bulan bercahaya, dan aku belum pernah benar-benar melihat tempat ini sebelumnya. Dia pergi ke jendela kapal, dan memandangi gambar bulan perak raksasa ciptaan teknologi yang mengambang di langit.
Dan kerajaan yang besar dan cemerlang itu, sekilas ekstasi lembab berkelebat di matanya. Saya baru menyadari hari ini betapa indahnya tempat di mana saya dibesarkan. Keheningan sejenak menyelimuti kabin itu. Brian mendecak lidah, tiba-tiba memecah kebuntuan. Aku benar-benar tidak tahan lagi dengan suasana ini, rasanya seperti semacam deklarasi kiamat. Keyes, tidak bisakah aku turun dari kapal dan mencari tulang untuk digerogoti? Aku tidak mau mati kelaparan di gerbang kekaisaran bulan bercahaya. Cakarnya menggosok matanya. Ada batu di mana-mana.